kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan membantu berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Kira hari ini siapa yang nggak senang? Atika, apa kabarnya? Oke, siapa lagi? Kita. Baiknya sehat ya. Oke. Sebelum kita masuk kepada materi ini, ingin ulangi materi minggu lalu, yaitu mengenai motif dan prinsip ekonomi. Kira-kira anak ibu udah paham dengan materi prinsip dan motif ekonomi yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang mau ditanyakan? Mengenai dan Sarel silakan. Ya. Apa saja prinsip-prinsip ekonomi? Ada yang bisa membantu menjawab prinsip-prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih mendesak atau penting, dua, bersikap netral dalam tindakannya, tiga, melakukan tindakan ekonomi berkesimpulan yang matang, empat, mempertimbangkan keuntungan dan kemudian setiap tindakan ekonomi. Oke, jadi tadi prinsip-prinsip ekonomi ada 4 ya. Jadi mendahulukan kepentingan yang paling, bukan yang paling penting ya, atau mendesak. Ya, jadi itu salah satu daripada prinsip ekonomi. Ada lagi nak yang mau ditanyakan mengenai materi kita minggu lalu? Ya, silakan Desi. Apa yang dimaksud dengan motif intrinsik? Motif intrinsik. Apa nak coba motif intrinsik apa itu? Ya, silakan. Motif intrinsik adalah motif ekonomi yang berasal semua motif. Motif intrinsik adalah motif ekonomi yang berasal dari kemauan kita sendiri. Masih ada nak yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Oke, sekarang kita masuk kepada materi ini yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Ya, di mana kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu yang pertama produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Pada pertemuan kali ini kita membahas kegiatan ekonomi mengenai produksi. Ya, sebelum kita masuk kepada kegiatan produksi, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita minggu ini, yaitu Ibu harapkan melalui kegiatan diskusi dan presentasi dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, Ibu harapkan Anda mampu menganalisis kegiatan ekonomi khususnya produksi yang akan disampaikan dengan mengembangkan sikap jujur, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Ya. Sebelum kita masuk kepada materi kegiatan produksi, Ibu ingin menanyakan dulu kepada Anda semua, kira-kira apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari apa aja? Bisa? Ya, Mita silakan. Nanti penanaman sawah untuk Ya, itu contohnya yaitu petani menanam padi untuk menghasilkan beras ya. Jadi itu contoh produksi apa lagi? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan lah. Para buruh di industri
industri tekstil untuk baju, kain dan lain-lain. Oke, terima kasih Richard ya. Jadi buruh di industri tekstil membuat baju ya dan industri garmen lainnya. Kemudian coba, mengapa kita perlu melakukan kegiatan produksi? Ya, silakan ya Sekir. Karena manusia ingin mematuhi secara kebutuhan. Oke, jadi mengapa kita perlu melakukan kegiatan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kita memerlukan kegiatan produksi. Kemudian tujuan apa di sini coba? Tujuan daripada produksi. Ya, silakan Amanda. Untuk memperoleh keuntungan. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Ya, silakan. Memperluas lapangan usaha ya. Jadi tujuan kita produksi itu memperluas lapangan usaha. Ada lagi yang lainnya? Bisa menjawab? Selain memperoleh keuntungan, memperluas lapangan usaha. Ada lagi? Ya, meningkatkan kemakmuran juga ya. Meningkatkan kemakmuran juga salah satu tujuan daripada produksi. Ya, nah untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan menampilkan yaitu garis besar mengenai kegiatan produksi. Di sini yang pertama itu mengenai pengertiannya. Ya, ada di situ pengertian kegiatan ekonomi. Kemudian tujuan kegiatan ekonomi. Ada tujuan kegiatan ekonomi. Setelah itu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang pertama apa faktornya, Nak? Faktor produksi. Faktor produksi di sini apa? Coba kira-kira faktor produksi. Untuk bisa melakukan produksi apa faktor yang diperlukan? Faktor produksi. Kita coba. Faktor produksinya. Yang pertama apa? Faktor produksi ada di sumber daya alam. Tenaga kerja, kemudian modal, dan kewirausahaan. Ada lagi teknologi ya, Nak. Nah, jadi untuk melakukan kegiatan produksi itu ada beberapa faktor produksinya. Ya, kemudian apa lagi? Teknologi. Teknologi di sini sangat berperan dalam melakukan kegiatan produksi. Kenapa? Ya, mungkin sebelumnya produsen melakukan produksi suatu produk dengan secara manual. Ya, kemudian dengan perkembangan teknologi, maka produksi terhadap salah satu produk itu akan lebih efisien, ya, memakan waktu yang singkat, dengan menghasilkan jumlah produksi yang lebih banyak. Ya, kemudian ada di sini juga kondisi pasar. Kondisi pasar di sini juga merupakan faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Ya, maksud dari kondisi pasar itu yaitu adanya yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Ya, jadi ini sangat mempengaruhi kegiatan produksi. Jika permintaan di pasar itu lebih meningkat, maka produksi yang dilakukan juga lebih optimal. Ya, jadi berdasarkan permintaan dan penawaran itu tadi termasuk kepada faktor produksi yaitu kondisi pasar. Kemudian yang terakhir kebijakan pemerintah.
kebijakan pemerintah di sini maksudnya produsen yang menghasilkan produk itu ada kebijakan pemerintah di sini yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, jadi itulah garis besar tentang kegiatan produksi pada kegiatan ekonomi. Oke, selanjutnya untuk berikutnya LKPD yang sudah kita bahas sebelumnya ini dibagikan. Anak-anak ibu silahkan duduk berkelompok. Ya, ini kelompok 2, kemudian kelompok 3, oke, kelompok 5. Nah, silahkan anak-anak ibu diskusikan dulu KPD yang sudah kita bagikan. Nah, dari hasil diskusi LKPD anak-anak ibu, silahkan anak ibu perhatikan video berikut ini. Ya, nah. Karena jadi dari video tadi kita anak-anak ibu melanjutkan untuk
produksi membuat salad buah tadi. Silakan anak ibu ambil bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Ini pisau. Silakan kepada Nanda untuk yang sudah selesai menampilkan proyek dari produksi salad buahnya. Siapa yang mau tampil terlebih dahulu, silakan. Ya, silakan Desi, kelompok. Ya, silakan maju. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami di sini akan menunjukkan hasil pembuatan salad buah kami. Nah, seperti ini bukan. Yang terdiri dari buahnya itu ada melon, mangga, naga, strawberry, dan apel. Dan satu lagi apel. Dan inilah hasil salad buah kami. Terima kasih. Dan selanjutnya, silakan. Selamat pagi teman-teman.
Produksi sangat buat kami. Kami Di belakang yang fokus. buah mangga, buah apel, anggur, dan ada keju, susu saset, jelly, mayones, dan yogurt. Jumlah semua total pengeluaran kami 125.000 dan hasilnya seperti ini. Baiklah, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Tadi setelah kita lakukan produksi skala 2, ya, ada materi kegiatan ekonomi yaitu produksi. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari materi kegiatan produksi. Silakan kepada anak-anak ibu yang bisa menarik kesimpulan dari materi kegiatan produksi kita pada pagi ini. Siapa yang bisa membacakan kesimpulannya? Ya, Desi, silakan. Kesimpulan dari kegiatan itu adalah pertama itu kegiatan produksi adalah proses menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan. Nah, dari kegiatan itu adalah untuk memproduksi barang dan jasa dengan efisien guna memaksimalkan kepuasan konsumen dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kesimpulan juga yaitu faktor-faktor. Ada 3 faktor, yaitu pertama faktor produksi ekonomi itu terdiri dari tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Nah, yang kedua yaitu teknologi. Itu seperti contohnya kemajuan teknologi mempengaruhi cara produksi dan efisien dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga yaitu kondisi pasar. Yaitu permintaan dan penawaran pasar akan mempengaruhi volume produksi dan hal itu akhiri produksi pagi ini ya. Selanjutnya untuk pertemuan kita minggu depan, itu silakan anak ibu baca dulu di rumah bukunya kelanjutan yaitu kegiatan ekonomi distribusi. Ya, kegiatan ekonomi distribusi itu materi selanjutnya yaitu pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian nanti ibu akan kirimkan link untuk kuis yang akan dikerjakan di rumah yaitu melalui Google Form. Silakan anak-anak ibu nanti mengerjakan soal yang dikirimkan linknya. Oke. Untuk pertemuan pagi ini kita akhiri dan kita mohon kesediaan ketua kelas untuk menutup dengan membacakan doa kepada ketua kelas. Cukup. Sebelum kita balik ke kelas, mari kita berdoa mengamalkan agaman kita yang masing-masing berdoa dan mari. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang.